Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika wajib membahas mengenai bab 3 trigonometri. Materi yang akan kita bahas pada bab 3 trigonometri ini yaitu mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Ya, di video pembelajarannya kita sudah membahas mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Maka di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga pada segitiga sembarang. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai luas segitiga, dimana untuk rumus-rumus pada luas segitiga ini nanti akan digunakan untuk menghitung luas pada segitiga sembarang. Untuk menentukan luas pada segitiga sembarang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan masing-masing syarat memiliki rumusnya sendiri. Kita akan bahas syarat yang pertama, yaitu menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Jadi di sini ada dua sisi dan satu sudut. Ini syarat yang pertama. Ya, jadi misalnya di sini ada segitiga ABC, di mana sisi yang berhadapan dengan sudut A adalah sisi A, sisi yang berhadapan dengan sudut B adalah sisi B, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C adalah sisi C. Nah, rumus untuk menentukan luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali sisi B dikali sisi C dikali dengan sin A, ya, atau sudut A. Nah, sekarang kita perhatikan di mana untuk rumus luas segitiga yang pertama, di sini diketahui dua sisi dan satu sudut. Di sini sisinya adalah sisi B dan sisi C. Sudutnya adalah sudut A. Ya, jadi penggunaan rumus untuk menentukan luas segitiga pada syarat yang pertama ini, yaitu dua sisi dan satu sudut, maka syaratnya adalah sudut yang diketahui itu harus diapit oleh dua sisi yang diketahui. Ya, jadi sudutnya itu harus diapit oleh dua sisi yang diketahui. Baru bisa kita gunakan rumus untuk menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Ya, seperti itu. Kemudian maka ya rumusnya akan menjadi seperti ini, yaitu 1/2 dikali A dikali C dikali dengan sin B atau sudut B. Ya, itu kalau yang diketahui sisi A dengan sisi C, maka sudut yang diketahui haruslah sudut B, di mana sudut B itu diapit oleh dua sisi yang diketahui. Sisi A dengan sisi B, maka sudut yang diketahui harusnya sudut C. Ya, jadi ketika A dengan B yang diketahui, maka sudut yang diketahui harus sudut C. Ya, maka rumusnya adalah 1/2 dikali A dikali B dikali sin C. Nah, jadi seperti itu penggunaan rumus untuk syarat, di mana syaratnya adalah yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, ada catatan, jika pada segitiga ABC diketahui panjang dua sisi dan besar sudut di hadapan salah satu sisi, maka luas segitiga ABC dapat ditentukan dengan langkah berikut. Ya, jadi maksud dari catatan ini, ada dua sisi yang diketahui, misalnya sisi B dengan sisi C. Kemudian sudut yang diketahui itu tidak diapit oleh dua sisi yang diketahui. Misalnya yang diketahui sudutnya adalah sudut B, maka tidak bisa kita gunakan rumus untuk menentukan luas segitiga pada syarat yang pertama ini. Ya, tidak bisa, karena sudutnya itu harus diapit oleh dua sisi yang diketahui. Maka yang diketahui harusnya adalah sudut
A. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka yang pertama adalah kita harus menentukan besar sudut yang diapit dua sisi yang diketahui dengan menggunakan aturan sinus. Ya, jadi kita mencari nilai dari sudut A dengan menggunakan aturan sinus. Nah, ketika kita sudah dapat sudut A-nya, setelah itu baru bisa kita menentukan luas segitiga ABC dengan menggunakan salah satu rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Di antara ketiga rumus ini bisa kita pakai asalkan sudut A di sini itu sudah diketahui. Nah, setelah itu ya baru bisa kita hitung luas segitiga ABC menggunakan salah satu rumus di atas, seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi ketika kita sudah dapatkan sudut A, baru kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus ini. Nah, karena di sini yang diketahui B dengan C, kemudian sudut A itu harus diapit oleh sisi yang diketahui, ya maka yang kita akan gunakan berarti rumus yang pertama ini, ya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Salah satu contoh, ya sebagai salah satu contoh, di sini ada dua soal. Yang pertama adalah pada segitiga PQR diketahui sudut PQR sama dengan 60 derajat. Panjang sisi PQ sama dengan 12 cm dan panjang sisi QR sama dengan 15 cm. Luas segitiga itu adalah, ya kita kerjakan satu-satu. Yang nomor satu terlebih dahulu, saya akan gambar ilustrasi segitiganya, misalnya seperti ini. Ya, kemudian PQR, ya segitiga PQR. Sudut PQR, ya berarti Q PQR yaitu 60 derajat, berarti sudutnya di Q 60 derajat. Panjang sisi PQ 12 cm dan panjang sisi QR 15 cm. Luas segitiga itu adalah, nah kita lihat. Jadi di sini ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut, di mana sudut tersebut diapit oleh dua sisi yang diketahui. Maka syaratnya di sini sudah terpenuhi untuk menggunakan rumus untuk mencari luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, masih ingat rumusnya? Luas segitiga PQR sama dengan setengah atau seperdua dikali dengan PQ dikali lagi dengan QR, sisi-sisi yang diketahui, kemudian dikali lagi dengan sinus Q, ya, atau sin Q, sudut PQR-nya sama dengan seperdua dikali PQ-nya adalah 12 dikali QR-nya adalah 15 dikali sin 60 derajat sama dengan 12, ini kita kali seperdua, sisa 6, ya di sini. 6 kita kali 15, hasilnya adalah 90. Ya, 6 dikali 5 kan 30 ya, 0, ingat 3, 1 dikali 6, 6 tambah 3, 9. Dikali sin 60 derajat, ya sin 60 derajat itu adalah seperdua akar 3. 90 dikali seperdua, ya, setengahnya dari 90 adalah 45, berarti 45 akar 3. Inilah luasnya. Jangan lupa satuannya cm, ya bujur sangkar, ya, atau cm pangkat 2. Ya, ini itu yang bagian atau nomor. Ya, jika segitiga ABC memiliki besar sudut A 65 derajat, sudut B 55 derajat, panjang sisi AC sama dengan 6 cm dan panjang sisi BC sama dengan 8 cm, maka luas segitiga tersebut adalah, ya saya ilustrasikan gambarnya sama. Misalnya di sini sisi sudut A, B, C. Sudut A 65 derajat, sudut B 55 derajat, panjang sisi AC 6 cm, panjang sisi BC 8 cm,
maka luas segitiga tersebut adalah ya. Jadi di sini ada sisi yang saling berhadapan ya. Kemudian dua sudut yang diketahui itu adalah dua sudut dan dua sisi. Kita bisa menghitung luas segitiganya asalkan sudut C diketahui. Ya. Kenapa harus sudut C? Karena sudut C itu diapit oleh sisi yang diketahui, yaitu 6 dan 8. Ya, jadi kita harus tahu sisi C ini berapa ini. Sehingga kita bisa gunakan rumus untuk mencari luas segitiga ABC. Bagaimana cara menentukan sudutnya? Jadi bisa kita gunakan hasil penjumlahan dari sudut-sudut yang diketahui. Ini dan ini. Kebetulan ada dua sudut ya yang sudah diketahui. Maka bisa kita tentukan sudut yang ketiga. Maka cara mudahnya tadi ingat sudut C ya, berarti sudut C sama dengan 180 derajat dikurang dengan sisi-sisi yang diketahui, yaitu 65 derajat dan 55 derajat. Ya, lanjut. Sama dengan 65 dikurang 55 dulu. Kira-kira berarti 180 derajat dikurang 65 kurang 55 ini 120. Ya, 120 derajat. Ya, 180 derajat dikurang 120 derajat ini adalah 60 derajat. Jadi sudut C ini adalah 60 derajat. Ya, maka bisa kita tentukan luasnya dengan memakai sudut C. Nah, di sini 60 derajat. Ya, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali sisi-sisi yang diketahui, yaitu sisi AC dan sisi BC, dikali lagi dengan sudut yang diketahui, yaitu sin C, sama dengan setengah. AC-nya adalah 6 dikali BC-nya adalah 8 dikali sin C-nya adalah 60 derajat. Ya, ini setengah kita kali 6 atau yang kita kali 8 ya. Setengah kita kali 8 berarti ini sisa 4. 6 dikali 4 itu 24 dikali sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah berapa? Setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Lanjut di sini. 24 kita kali setengah itu hasilnya adalah 12. Berarti hasilnya adalah 12 akar 3. Jangan lupa satuannya cm bujur sangkar. Ya, seperti itu ya. Itu cara menentukan luas ketika diketahui dua sisi dan satu sudut, atau dua sudut dua sisi. Bisa seperti itu. Ya, syarat yang kedua adalah menentukan luas segitiga yang diketahui dua sudut, dan satu sisi. Ya, jadi cara menentukannya di sini ada segitiga ABC, di mana sisi A berhadapan dengan sudut A, sisi B berhadapan dengan sudut B, dan sisi C berhadapan dengan sudut C. Nah, dari sini kita bisa tentukan rumus luas segitiganya jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Ya, rumusnya adalah jadi A kuadrat dikali sin B dikali sin C diper 2 dikali sin A. Ya, sekarang kita jadi ketika misalnya satu sisi yang diketahui, yaitu sisi A. Sisi A ini nanti dikali dengan sin B dan sin C. Ya, berarti sisi A ini itu diapit oleh dua sudut. Karena di sini kan dua sudut yang diketahui ya, yaitu sudut B dengan sudut C. Nah, karena di sini dua sudut yang diketahui, maka kita bisa mencari sisa sudut yang belum diketahui, yaitu sudut A. Dengan menggunakan penjumlahan ketiga sudut itu hasilnya 180 derajat. Ya, jadi nanti rumusnya untuk menentukan luas segitiga ABC, jika diketahui sisi A, maka A kuadrat dikali dengan sin B dikali dengan sin C diper 2 dikali sin A. Ya, dengan catatan
sin A ini kalian cari terlebih dahulu sudutnya dengan memanfaatkan penjumlahan 3 sudut, itu hasilnya 180 derajat. Ya, seperti itu ya. Diketahui sisi B. Ya, maka dengan rumus yang pertama ini berarti B kuadrat ya dikali sin A dikali sin C diper dengan 2 dikali sin B. Sekarang kita lihat. Ya, jadi itu ya. B kuadrat dikali sin A dikali sin C diper 2 dikali sin B. Sisi yang berhadapan dengan sudut B ini. Ya. Nah, kalau C misalnya, ya berarti sudutnya adalah A dengan B. Ya, berarti C kuadrat dikali sin A dikali sin B diper 2 dikali sudut yang berhadapan dengan sisi yang diketahui, yaitu sin C. Jangan sampai salah rumusnya. Nah, di sini ada catatan. Jika pada segitiga ABC diketahui 2 sudut dan 1 sisi, ya, jika diketahui 2 sudut dan 1 sisi, luas segitiga ABC dapat ditentukan dengan langkah berikut. Tentukan besar sudut yang lain dengan cara menjumlahkan besar sudut yang lainnya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Karena ada 2 sudut yang sudah diketahui, maka untuk mencari sudut yang lainnya kita gunakan penjumlahan besar sudut yang lainnya, di mana hasil penjumlahan ketiga sudut tersebut hasilnya adalah 180 derajat. Nah, setelah kita tentukan sudut yang lainnya, yang kedua adalah hitung luas segitiga ABC menggunakan salah satu rumus di atas. Jadi kalau sudah, tinggal kita tentukan kira-kira rumus yang mana yang akan kita gunakan. Ya, contoh yang kedua. Segitiga DEF mempunyai panjang sisi EF 10 cm, besar sudut E 30 derajat dan sudut F 30 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Ya, jadi saya ilustrasikan di sini misalnya ada segitiga DEF. Kemudian sisi EF itu 10 cm yang ini. Kemudian besar sudut E 30 derajat dan besar sudut F 30 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Ya, jadi ingat tadi ya, untuk menentukan luasnya berarti 3 sudut harus diketahui. Nah, sudut yang berhadapan dengan sisi EF itu adalah sudut D yang ini. Kita akan tentukan sudut D. Cara mudahnya, sudut D sama dengan 180 derajat dikurangi dengan dengan sudut-sudut yang diketahui, yaitu 30 derajat untuk sudut E dikurangi lagi dengan sudut F 30 derajat. 180 derajat dikurang 30 derajat, hasilnya adalah 150 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Ini adalah sudut D. Ya, kita sudah memiliki 3 sudut yang diketahui. Sekarang kita tentukan luasnya. Ya, jadi luas segitiga DEF sama dengan, ya, sisinya adalah sisi EF. Berarti EF pangkat 2 dikali dengan sin E, ya, sudut yang mengapit sisi yang diketahui, dikali lagi dengan sin F diper dengan 2 dikali sin sudut yang berhadapan dengan sisi yang diketahui, yaitu sin D, ya, sama dengan EF-nya diketahui 10, berarti 10 kuadrat, ya, karena F pangkat 2, dikali sin E, E-nya adalah 30 derajat, dikali sin F, F-nya juga 30 derajat, dibagi dengan 2 dikali sin D, D-nya adalah 120 derajat. Nah, selanjutnya 10 pangkat 2 hasilnya adalah 100, dikali sin 30 derajat adalah 1/2, sama sin 30 derajat berarti 1/2 juga,
diper 2 dikali sin 120 derajat. Ya, 120 derajat. Nah, saya simpan di sini. Sin 120 derajat. Ya, berarti sin kita akan dekati 120 derajat ini. Kalau kita gambarkan di sini, ya. 120 derajat ada di kuadran yang kedua. Kita akan dekati menggunakan sumbu X agar nama sudutnya tidak berubah. Sumbu X yang akan kita gunakan adalah 180 derajat. Ya, jadi 180 derajat ini kita harus kurang berapa hingga menghasilkan 120. Maka harus kita kurang dengan 60 derajat. Ya. Nah, berarti sin alfanya adalah 60 derajat. Sehingga sin 60 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3. Ya, belum cukup sampai di sini, kita lihat di kuadran kedua yang bernilai positif itu adalah, ya kebetulan yang bernilai positif di kuadran kedua adalah sin. Karena kebetulan di sini sudutnya juga sin, maka 1/2 akar 3 ini bernilai positif. Ya, berarti ya, sudah. Selanjutnya 100 kita bagi setengah, hasilnya 50. 50 kita bagi setengah lagi, hasilnya adalah 25. Diper 2 dikali 1/2 akar 3. 2 dikali 1/2 ini sisa 1. Berarti 1 dikali akar 3 yaitu akar 3. Ya. Selanjutnya ini kita rasionalkan dengan cara pembilang dan penyebut kita kali akar 3. Hasilnya adalah, ya simpan di sini, 25 kali akar 3 itu 25 akar 3. Diper akar 3 kali akar 3, 3. Atau saya sederhanakan 25/3 akar 3. Jangan lupa satuannya luas, cm bujur sangkar. Ya, ini luasnya. Yang syarat ketiga adalah menentukan luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Ya, jadi di sini ketiga sisinya yang diketahui dan sudutnya tidak ada, ya, hanya sisinya. Ya, maka rumusnya adalah untuk menentukan luas segitiga ABC, karena di sini segitiga ABC, berarti akar kuadrat dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Dimana untuk mencari nilai S, ya, atau disebut sebagai setengah keliling dari segitiga ABC. Jadi S ini adalah setengah keliling dari segitiga ABC. Untuk mencari nilai S ini rumusnya adalah 1/2 dikali A ditambah B ditambah C. Itu rumus untuk mencari S. Ya, untuk memahami konsep daripada syarat yang ketiga tadi, di mana ketiga sisinya diketahui, silakan perhatikan contoh berikut. Hitunglah luas segitiga ABC dengan panjang sisinya 3 cm, B 8 cm, dan C 9 cm. Ya, misalnya ilustrasi segitiganya seperti ini. Ya, jadi sisi A-nya 3, ya, yang berhadapan dengan sudut A. Kemudian sisi B yang berhadapan dengan sudut B adalah 8, dan sisi C yang berhadapan dengan sudut C adalah 9. Nah, tadi rumusnya adalah untuk menghitung luas segitiganya kita harus cari S-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan S atau setengah keliling dari segitiga ABC ini, itu rumusnya adalah setengah dikali A ditambah B ditambah C. Jadi setengah kelilingnya, ya. Ya, sama dengan setengah A-nya adalah yang berhadapan dengan sudut A. 3 cm berarti 3 ditambah sisi B yang berhadapan dengan sudut B berarti 8
tambah sisi C yang berhadapan dengan sudut C, berarti 9. Sama dengan setengah. 3 tambah 8, 11 ditambah 9, 20. 1/2 dikali 20, 10. Ya, jadi setengah keliling dari segitiga ABC ini adalah 10. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus untuk mencari luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Jadi saya tulis di sini ya. Luas segitiga ABC sama dengan akar kuadrat setengah keliling atau S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C sama dengan akar kuadrat S-nya adalah 10 dikali 10 dikurang A-nya adalah 3 ya, 3 tadi dikali S dikurang B berarti 10 dikurang B-nya adalah 8. Kemudian dikali lagi S-nya 10 dikurang C, C-nya adalah 9. Ya, cukup simpel rumusnya. Akar kuadrat 10 dikali 10 kurang 3, 7. 10 kurang 8, 2. Dikali dengan 10 kurang 9, 1. 1. Ya, lanjut. Sama dengan akar kuadrat dari 10 kita kali 7 ya, yang ini 10 kita kali 7 hasilnya adalah 70. 70 kita kali 2 hasilnya adalah 140 dikali 1 tetap 140. Ya, 140 ini kita bisa sederhanakan. Berarti 4 kita kali dengan 35 ya. 4 dikali 35. Ini hasilnya adalah 2 akar 35. Ya, seperti itu. Ini adalah luasnya. Jangan lupa sentimeter bujur sangka. Nah, jadi cukup mudah ya untuk syarat yang ketiga untuk menentukan luas segitiga sembarang. Jadi demikian video pembelajaran kita kali ini. Untuk memahami konsep daripada luas, menghitung atau menentukan luas segitiga pada segitiga sembarang, sering-seringlah kalian mengasah kemampuannya dengan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan menghitung luas segitiga pada segitiga sembarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.